Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel, dan kita masih membahas mengenai dynamic array formula. Pagi ini kita akan membicarakan tentang formula baru lagi ya di dynamic array, yaitu formula sort. Jika kemarin kita sudah belajar bagaimana mengetahui Excel kita apakah support dengan dynamic array formula, kemudian kita juga sudah terus belajar bagaimana cara mengupdate Excel 365 kita agar bisa support dengan dynamic array formula. Kita juga sudah membicarakan beberapa formula yang sudah kita bicarakan, misalnya filter, spill, dan beberapa formula dasar yang lain. Kita kali ini belajar mengenai sort ya. Buat rekan-rekan yang belum melihat channel YouTube saya mengenai bagaimana cara melihat apakah Excel kita support dynamic array formula ataukah tidak, bisa menuju ke YouTube, kemudian pada search boxnya diketikkan Hero Monas apakah Excel seperti ini. Rekan-rekan akan mempunyai tampilan seperti ini, dan silahkan diikuti untuk tutorial saya yang berikut ini. Jadi dengan melihat tutorial ini, rekan-rekan akan paham bagaimana cara mengetahui apakah Excel kita support dengan dynamic array formula ataukah tidak. Kemudian buat rekan-rekan yang sudah menginstal Excel 365 dan ternyata belum support untuk filter dan beberapa formula yang lain, jadi silahkan untuk melihat juga untuk tutorial saya yang lain, yaitu update ya kalau nggak salah ya. Jadi silakan mengikuti tutorial saya yang lainnya, yaitu buruan update Office 365 Anda sehingga bisa support untuk XLOOKUP, filter, sort, dan lain-lain. Dan pagi ini kita akan bicarakan tentang formula sort, dan menurut saya tidak ada sumber yang bisa lebih diandalkan selain dari dokumentasi Microsoft, dan ini adalah link dokumentasi terkait formula sort di Excel. Nanti akan saya sertakan di deskripsi dari tutorial saya ini ya, untuk link ini, dan juga file contoh juga akan saya sertakan di deskripsinya. Ya, kita langsung saja ke Excel untuk mempraktekkan sort ini. Oh ya, sebelum ke Excel kita baca dulu untuk si sort ini. Kita agak geser ke atas ya. Sort ini return a sorted array of the element in an array, jadi dia mensortir dari satu data yang akan kita olah ya. Return array is the same shape as provide array agreement, jadi bentuknya akan sama dengan sumber datanya. Jadi jika rekan-rekan sudah belajar mengenai spill, itu tidak akan heran lagi dengan apa yang dimaksud dengan bentuknya sama ini ya. Jadi silahkan cari juga di channel YouTube saya mengenai spill, jadi rekan-rekan bisa belajar apa itu spill di Excel ya. Spill, nah ini silahkan dilihat dan dipelajari apa itu spill. Oke, balik lagi ke Office dokumentasinya. Sintak dari sort adalah array. Array itu adalah data yang akan kita olah, bisa berupa kolom saja, bisa berupa tabel juga. Kemudian sort index, jika kita lihat di sini, sort index adalah a number indicating the row or the column to sort by. Jadi ini adalah kolom atau baris yang akan kita sortir. Jadi mau nyortir berdasarkan kolom atau baris nomor berapa ya, begitu intinya. Kemudian sort order ini bisa ascending maupun descending seperti biasa ya, urutan sort yang biasa kita temui. Kemudian by column, logical value indicating the desired sort direction. Jadi mau di sorting berdasarkan apa, terus di sorting berdasarkan kolom ataukah baris. Secara default ini adalah berdasarkan kolom atau by column, sudah langsung di state sama si Microsoftnya. Tapi kita juga bisa merubah menggunakan by row, meskipun by row ini jarang dipakai, tapi disediakan fasilitas tersebut sama Microsoftnya. Kemudian ini adalah beberapa catatan. Where sort index is not provided, sort index adalah parameter yang kedua yang di sini tadi ya. Row 1 or column 1 will be presumed. Jadi jika kita tidak menyertakan sort indexnya di sini, si Excel akan menganggap baris pertama atau kolom pertama yang akan dijadikan patokan sebagai sortirnya, kemudian baris-baris berikutnya akan mengikuti. Sort order ini adalah ascending descending seperti saya sampaikan tadi ya. Kemudian yang ini
mensortiran menggunakan array, kita skip saja yang ini ya, kita belum perlu ini. Kemudian yang penting lagi adalah ini sort function will return an array. Jadi akan menghasilkan array atau beberapa item yang akan terspill jika final resultnya which will spill of which the final result of a formula. Jadi hasilnya jika memang lebih dari satu data akan terspill ya. Pelajari rekan-rekan jika memang membutuhkan apa itu penjelasan dari spill ya. Kemudian Excel has limited support for dynamic array between workbooks. Jadi sort ini support untuk saat kita ingin mensortir sumber data yang berasal dari workbook lain. Akan tetapi ada catatan di sini, if you close the source workbook, jadi jika kita menutup workbook sumbernya, maka link yang berhubungan dengan workbook tersebut akan membalikan atau menghasilkan ref error seperti ini. Oke, kita langsung saja. Ini ada sedikit contoh di Microsoft, silakan dipelajari nanti sendiri. Di sini saya menggunakan contoh yang saya buat sendiri agar lebih sederhana ya. Oke, kita membuat sebuah tabel, kasih saja nama, kemudian kelas ya. Saya membuat sebuah tabel sederhana saja dengan 3 kolom seperti ini, ada nama, kelas, dan nilai. Saya asumsikan ini adalah data nilai dari satu siswa dalam satu sekolahan ya. Jadi misal saya kasih nama Heru, siswanya Monas, kemudian Excel, kemudian Power, kemudian BI, kemudian DAX, kemudian query ya, query, kemudian formula, dan apa lagi ya namanya ya, grup ya, bantuan, kemudian makro, kemudian apa lagi ya, ini aja lah cukup ya, contohnya cukup segini aja. Saya kasih kelas misalnya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 seperti ini. Nilainya saya generate dari random saja ya. Oke, saya sudah punya nilai, saya copy, kemudian saya paste value agar tidak berubah saat saya sortir nanti ya. Ini adalah tabel saya dan kita akan praktek dari dasarnya ya. Kita coba sortir dari 3 kolom ini, saya sortir satu persatu. Misal saya ingin mensortir dari nama saja, nama seperti ini. Saya menginginkan mensortir berdasarkan alfabet ya, karena memang default dari string atau kata atau kalimat atau data yang selain angka adalah disortir berdasarkan alfabet. Kita tulis saja ini sama dengan, kemudian kita tuliskan sort, dan kita tinggal klik dan blok pada data yang mau disort. Jadi sebenarnya jika kita cukup mengeblok semikian, kita kasih tutup kurung seperti ini, si Excel tidak akan protes. Akan tetapi jika kita lihat di sini ada fasilitas yang parameter yang lain yang opsional, yaitu sort index, sort order, ascending ataupun descending, kemudian by column ataukah by row. By default tadi saya jelaskan bahwa dia adalah by column. Jika kita kasih tutup kurung seperti ini dan kita tekan enter, maka Excel akan menampilkan urutan berdasarkan defaultnya, yaitu sortirnya berdasarkan kolom pertama, dan kita hanya mensupply satu kolom saja. Jadi memang hanya kolom ini yang akan disortir. Kemudian parameter berikutnya tadi adalah sort index, kemudian sort order. Nah, jika kita lihat di sini by defaultnya adalah ascending, yaitu dari kecil ke besar, dari A, B, C, D, E akan diurutkan huruf-hurufnya. Jadi di sini tadi data awalnya adalah Heru, huruf H bukanlah urutan yang terkecil dari satu alfabet, maka dia akan digeser pada baris yang agak bawah ya. Yang atas akan diurutkan berdasarkan abjad, yaitu A tidak ada, lalu B ada di sini, kemudian C tidak ada, baru D, E, F, G, dan seterusnya ya. Oke, kita coba juga untuk kolom yang lain, misalnya kelas. Jika kita sort juga, sort, dan kita blok seperti ini, tutup kurung, tekan enter, hasilnya adalah sortir dari kelasnya, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 serta kelas 4.
Kita coba sekali lagi untuk nilai, kita pilih sama dengan dan sort, klik dan blok, kurung tekan enter, hasilnya adalah nilai yang tersortir ya. Ini adalah contoh bagaimana kita mensortir satu kolom per kolom ya. Bagaimana saat kita membutuhkan sortir berdasarkan satu tabel. Kita coba saja blok, kita mulai dari sini aja, saya blok dan delete ya. Kita coba copy saja di sini, Ctrl C, kemudian paste di sini, dan kita sertakan sort di sini, sort. Jika kita tadi mengklik dan blok satu kolom, sekarang kita expand beberapa kolom seperti ini ya, dan kita coba terapkan beberapa parameter yang lain, misalnya sort index. Jadi saya coba dulu, saya sort berdasarkan kelas ya, karena tadi boleh sih berdasarkan nama atau berdasarkan nama, yaitu adalah kolom nomor 1. Jadi saya tulis saja di sini 1, kemudian sort ordernya saya pilih berdasarkan, kalau tadi secara terpisah kita mendapati sort berdasarkan ascending, kita sekarang buat berdasarkan descending seperti ini, tutup kurung, tekan enter. Hasilnya adalah dimulai dari kolom nomor 1, akan tetapi dari huruf dengan alfabet yang paling gede, yaitu Q ya. Sini berdasarkan kolom nomor 1, kolom berikutnya akan diabaikan berdasarkan sortir pada kolom pertama di sini ya. Kolom kelas dan kolom nilai mengikuti dari hasil dari si kolom nomor 1. Jika kita cocokkan query, kita lihat query kelas 393, query kelas 393, jadi masih konsisten atau masih cocok. Kita coba lagi, jika kita sortir berdasarkan kelas ya, kita ganti saja di sini, kolomnya adalah kolom nomor 1, nomor 2, kelas adalah nomor 2, jadi kita ganti dengan nomor 2 di sini. Kita tekan enter, hasilnya adalah seperti ini. Disortir berdasarkan kelas, yaitu dengan descending. Jika kita ganti, kita tidak bisa ganti pada formula yang lain ya, kita hanya bisa mengganti pada formula awal di sini ya, di pojok. Kita ganti dengan ascending, misalnya di sini ascending, tutup kurung, hasilnya akan dimulai dari kelas nomor 1 ya, dengan nama dan nilai akan diabaikan. Jadi sebenarnya ini bisa juga kita terapkan untuk daftar nilai siswa, jika kita ingin mengurutkan berdasarkan nilai atau berdasarkan nama. Bisa juga kita menggunakan bobot ya, misalnya kita menggunakan urutan pelajaran, nanti sebentar akan saya jelaskan ya. Oke, kita lanjut untuk mencoba menggunakan sortir berdasarkan kolom nilai ya. Jadi kolom nilai ada berada di nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita coba seperti ini. Buat nomor 3, kita tekan enter. Hasilnya pun akan disortir berdasarkan nilai di sini. 81, 83, 85. Jika kita menginginkan dari nilai tertinggi, kita klik pada pojok di sini ya, dimana kita menyertakan formulanya. Kita ganti dengan descending, kita kurung, tekan enter, hasilnya akan disortir berdasarkan nama yang nilai yang tertinggi. Oke ya. Jadi nanti bisa diterapkan untuk data yang seperti ini ya. Misal di sini kita menambahkan bobot yang lain selain nilai, jadi rekan-rekan bisa menambahkan beberapa kolom di sini, tidak hanya nama, kelas, dan nilai ya. Mungkin lebih mudah diterapkan untuk sort by, nanti ya di tutorial berikutnya saya akan menjelaskan sort by saat kita memerlukan sortir berdasarkan lebih dari satu kolom ya. Baik, berdasarkan kolom sudah, satu tabel sudah. Sekarang saya ingin menggabungkan satu formula yang sudah kita pelajari kemarin, agar membuat tabel ini lebih menarik ya, tidak hanya sortir dan sortir saja. Saya coba gabungkan dengan formula filter. Jika rekan-rekan belum mengerti apa itu formula filter, silahkan balik lagi ke channel YouTube saya, cari saja di situ Heru Monas, kemudian klik saja filter seperti ini. Rekan-rekan bisa mendapati dua buah formula filter. Ini adalah recording saya pertama,
banyak masukan yang masuk di inbox saya bahwa video ini kurang jelas gambarnya, jadi saya buat recording yang kedua dengan catatan recording kedua ini adalah mirip-mirip seperti ini, akan tetapi dengan beberapa tambahan tips dengan kualitas video yang lebih baik. Jadi silakan ikuti video tutorial saya terkait filter di sini. Kita kembali ke short ya. Jika kita amati, kita ingin memfilter ya, filter arraynya adalah blok nama di sini ya, kemudian include-nya adalah hash ya, pada tutorial berikutnya saya akan menjelaskan kenapa saya memblok keseluruhan data, tetapi di sini timbul hash ya atau tanda pagar. Nanti akan saya jelaskan di tutorial berikutnya ya. Jadi saya tulis di bawahnya ya biar lebih filter blok seluruh data tabelnya akan jelas seperti ini. Kemudian include adalah kolom yang akan kita filter. Kita memfilter berdasarkan nilai misalnya ya, saya klik dan blok seperti ini. Kemudian sama dengannya saya praktekkan langsung saja. Ini misalnya kriteria saya ya, kriteria. Jadi saya mempunyai tujuan atau mempunyai goal adalah saya ingin mensortir nama-nama siswa yang nilainya berada di atas nilai 90 ya. Kita coba ya. Jadi kriterianya saya tulis saja di sini 90 ya. Saya warnai kuning seperti ini. Nah, hasilnya akan saya inginkan adalah bagaimana caranya saya agar mendapat satu tabel yang akan tetapi hanya mensortir hanya menampilkan satu data yang memiliki nilai di atas 90 dengan nama siswa dan kelasnya, dan kita sortir ascending ataupun descending ya. Jadi di sini kita menggabungkan antara sort dan filter. Kita buat pelan-pelan dulu. Kita buat filter di sini misalnya ya. Kita blok datanya seperti ini, kemudian include-nya adalah nilainya, kemudian kriterianya adalah ini ya. Kemudian fmt saya tulis saja tidak ada data. Untuk kurung tekan enter, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kenapa hanya tampil dua? Karena tadi saya menuliskan formulanya adalah sama dengan. Jika kita tuliskan lebih besar dan sama dengan, hasilnya akan lain. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jika rekan-rekan amati di sini hasilnya masih belum tersortir, akan tetapi hanya tersortir berdasarkan nilai ya. Belum tersortir berdasarkan nama maupun kelas. Jika kita ingin mensortir berdasarkan kelas ya, kita bisa menerapkan formula di sini. Di filternya kita tambahkan sort di depan, sort buka kurung, kemudian ini adalah kita anggap filter tadi, hasil dari filter adalah tabelnya atau arraynya, kemudian kita sortir berdasarkan tabel indeks nomor 2 misalnya, kemudian kita sortir berdasarkan descendingnya. Tutup kurung tekan enter. Nah, hasilnya adalah tabel yang disortir berdasarkan kelas ya, kemudian dengan nilai yang di atas 90 seperti ini. Jika kita menginginkan sortir berdasarkan alfabet, kita tinggal mengganti untuk kolom yang akan disortir di sini. Misalnya saya ganti dengan 1, tekan enter, hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, jadi untuk penggunaan dynamic array formula ini sangat-sangat fleksibel. Dengan sedikit usaha saja kita sudah bisa mendapati hasil yang sangat spektakuler. Kalau saya bilang ya, tidak perlu CSE, tidak perlu tumpukan formula di dalam formula yang sangat banyak, akan tetapi kita sudah bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi silahkan dieksplor untuk formula-formula yang sudah kita pelajari bersama, baik itu filter, sort, unique maupun formula-formula baru yang lain. Baik, demikian tutorial kali ini. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial Excel. Untuk rekan-rekan yang merasa video tutorial saya ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe maupun tombol like. Boleh juga di share ke teman-teman guru yang lain atau teman-teman yang bekerja dengan Excel, agar lebih mudah menerapkan di tempat kerja masing-masing. Baik, terima kasih rekan-rekan. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo, masih dalam tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.